Sahabat pegawai kantoran yang berbahagia, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sejarah pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia. Sebagai ASN tentu kita akan sangat banyak berinteraksi dengan yang namanya pengadaan barang jasa ini. Dari pembangunan jalan tol hingga pengadaan laptop untuk sekolah, semuanya lewat proses ini. Jadi, bagaimana sih perjalanannya dari dulu sampai sekarang? Yuk, kita telusuri bersama. Dimulai tepat setelah Indonesia merdeka. Di era awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, belum ada aturan yang benar-benar terpusat dan seragam. Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara sporadis, tergantung kebutuhan masing-masing instansi. Fokus utama pemerintah saat itu adalah mempertahankan kedaulatan dan menstabilkan negara. Jadi, prosesnya lebih bersifat darurat dan ad hoc, tanpa landasan hukum yang kokoh dan terstandardisasi. Ibaratnya, setiap kementerian punya cara sendiri-sendiri. Aturan yang ada kaitannya dengan PBJ, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945 tentang Kedudukan Jabatan Keuangan Negara, meskipun tidak secara langsung mengatur pengadaan. Undang-undang ini meletakkan dasar bagi pengelolaan keuangan negara, yang secara implisit mencakup pengeluaran untuk pengadaan. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1947 tentang Jabatan Perbendaharaan Negara mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Ditambah instruksi dan surat edaran Menteri Keuangan yang mengatur tentang kebijakan pengadaan. Memasuki era Orde Baru, pembangunan menjadi fokus utama. Nah, untuk mendukung proyek-proyek raksasa ini, dibutuhkan aturan main yang lebih jelas. Sebagai landasan awal PBJ adalah Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pembangunan. Ini adalah salah satu tonggak penting, karena mulai mengatur prosedur pengeluaran anggaran, termasuk pengadaan. Meskipun belum detail, Kepres ini menjadi acuan awal. Kemudian, terbitlah Kepres Nomor 14 Tahun 1979. Ini adalah tonggak sejarah pertama yang mencoba menata pengadaan secara lebih sistematis. Tujuannya untuk efisiensi dan mencegah kebocoran anggaran. Namun, seiring berjalannya waktu, Kepres ini dirasa kurang memadai. Maka pada tahun 1980, pemerintah menerbitkan Kepres Nomor 14A. Tahun ke-1979, ini adalah revisi besar pertama yang mencoba memperbaiki aturan sebelumnya. Kepres 14A ini menjadi pedoman pengadaan untuk waktu yang lama dan mengalami beberapa kali perubahan kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman. Tapi, semangatnya tetap sama. Sentralisasi dan kontrol ketat dari pemerintah. Zaman terus berganti. Dan tibalah kita di era reformasi pada akhir tahun 90-an. Semangat transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi menggema di seluruh negeri. Aturan lama yang sentralistik dianggap sudah tidak relevan lagi. Pemerintah saat itu sadar betul bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN seringkali berawal dari proses pengadaan yang tidak transparan. Merespons tuntutan zaman ini, lahirlah Kepres Nomor 80 Tahun ke-2003. Ini adalah sebuah lompatan besar. Kepres ini memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang menjadi dasar pengadaan modern, yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Untuk pertama kalinya, konsep lelang secara elektronik atau e-procurement mulai diperkenalkan, meskipun masih dalam skala terbatas. Tujuannya jelas, mengurangi pertemuan fisik antar pihak untuk menekan potensi KKN. Kepres 80 2003 menjadi fondasi penting, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Teknologi terus berkembang, dan kebutuhan akan proses yang lebih cepat, sederhana, dan terintegrasi semakin mendesak. Maka, setelah melalui proses panjang, pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun ke-2010. Selanjutnya, terbit Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ke-2010. Perpres ini berisi beberapa penyempurnaan, di antaranya penguatan peran ULP, dan penyempurnaan prosedur pengadaan. Disusul lagi Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ke-2010. Perpres ini menyempurnakan beberapa ketentuan, termasuk penyederhanaan prosedur untuk pengadaan yang nilainya kecil
dan penguatan peran pengawasan, Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya ini sangat komprehensif dan menjadi pedoman utama selama hampir 1 dekade. Namun, seiring kebutuhan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menyederhanakan birokrasi, dirasa perlu adanya terobosan baru. Proses pengadaan yang ada seringkali dianggap masih terlalu rumit, panjang, dan kaku. Puncaknya, pada tahun 2018, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun ke-2018. Inilah aturan yang berlaku hingga saat ini, tentu dengan beberapa perubahannya. Perpres ini membawa angin segar dengan mengubah filosofi pengadaan. Jika sebelumnya pengadaan hanya dianggap sebagai proses membelanjakan uang, kini tujuannya diubah menjadi menciptakan nilai tambah atau value for money. Pengadaan tidak hanya mencari harga termurah, tapi juga kualitas terbaik, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Perpres ini juga memperkenalkan banyak metode baru yang lebih fleksibel, seperti e-purchasing melalui e-katalog, yang membuat proses belanja pemerintah untuk barang-barang standar menjadi secepat dan semudah belanja di marketplace. Selain itu, ada juga penguatan peran UMKM serta penggunaan produk dalam negeri yang sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi bangsa. Lalu terbit Perpres Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan pertama atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi, dan menyederhanakan proses PBJ. Kemudian disusul Perpres Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua yang kembali menekankan pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan percepatan pelaksanaan PBJ dengan penyesuaian signifikan seperti penaikan batas nilai untuk pengadaan langsung dan pekerjaan konstruksi sederhana, misalnya batas nilai pekerjaan konstruksi naik dari 200 juta menjadi 400 juta. Penambahan cakupan pelaku pengadaan yang mencakup institusi lainnya dan pemerintah desa yang dibiayai APB desa. Penguatan kewenangan pengguna anggaran dan penyesuaian ketentuan uang muka. Secara keseluruhan, perubahan ini diarahkan untuk akselerasi pengadaan dan optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah. Jadi, begitulah perjalanan panjang pengadaan barang jasa di Indonesia. Dari yang awalnya tanpa aturan jelas di era kemerdekaan, menjadi sangat terpusat di era Orde Baru, lalu bertransformasi menuju transparansi di era reformasi, hingga kini menjadi serba digital, fleksibel, dan berorientasi pada nilai tambah. Setiap perubahan aturan mencerminkan semangat dan tantangan zamannya masing-masing. Perjalanan ini tentu belum selesai. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan seluruh ekosistem ini, mulai dari aparat pemerintah hingga para penyedia jasa, benar-benar memiliki integritas dan kompetensi. Karena pada akhirnya, tujuan dari semua aturan ini hanya satu: memastikan setiap rupiah uang rakyat dibelanjakan dengan cara terbaik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.